Selamat malam. Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, kembali diusulkan menjadi pahlawan nasional. Usulan ini menuai kontroversi dan penolakan dari sejumlah kalangan. Mereka menilai Soeharto tak layak jadi pahlawan nasional. Ini bukan kali pertama. Sebelumnya, Soeharto beberapa kali diusulkan mendapatkan gelar pahlawan. Usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan bersamaan dengan langkah pemerintah menulis ulang sejarah. Namun rencana ini menuai kritik dan polemik. Pasalnya ada kecurigaan penulisan sejarah ini bakal menghapus kasus-kasus pelanggaran HAM dan upaya melempangkan jalan bagi Soeharto mendapatkan gelar pahlawan. Benarkah demikian? Inilah Satu Meja The Forum, sejarah ditulis ulang demi Soeharto jadi pahlawan dalam tanda tanya. Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, kembali diusulkan menjadi pahlawan nasional. Kementerian Sosial bersama tim peneliti dan pengkaji gelar pusat, pakar, serta budayawan telah mengantongi 10 tokoh untuk dipertimbangkan sebagai pahlawan nasional. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut, Soeharto berpeluang mendapat gelar pahlawan seiring pencabutan namanya dari TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan yang bersih dari KKN. Atau misalnya itu sudah berulang-ulang ya diusulkan, atau sudah sejak tahun 2010 apa diusulkan, ya, itu masih ada kendala, dan sekarang salah satu kendalanya itu kemarin soal TAP MPR-nya sudah dicabut. Jadi secara normatif ya, yang kita lihat semuanya ini sedang difinalisasi. Usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional menuai kontroversi dan penolakan dari sejumlah kalangan. Mereka menilai Soeharto tak layak jadi pahlawan nasional. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, pencabutan TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tidak serta-merta membuat Soeharto layak dijadikan pahlawan nasional. Hal ini mengingat proses pencabutan TAP MPR itu yang tidak benar. Di mana DPR dan MPR pada tahun 98 memutuskan secara paripurna bahwa mantan Presiden Soeharto harus diadili karena penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi dirubah hanya karena permintaan Partai Golkar pada pertengahan September tahun lalu. Dalam waktu 1 pekan diputuskan oleh pimpinan paripurna, pimpinan MPR, untuk dihapuskan dari TAP MPR 98. Itu salah secara hukum, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Usulan Soeharto jadi pahlawan nasional bukan kali pertama dilakukan. 2010 lalu, usulan ini diajukan oleh Pemprov Jawa Tengah. 5 tahun berselang, usulan ini diusulkan kembali oleh organisasi Lumbung Informasi Rakyat dan Perisai Suara Rakyat Indonesia. Dan tahun ini, gelar pahlawan nasional diusulkan kembali agar diberikan kepada penguasa Orde Baru ini. Usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan bersamaan dengan langkah pemerintah menulis ulang sejarah. Kita berharap rekonstruksi ini terhadap masa lalu bangsa Indonesia ini dianggap penting sebagai himpunan dari perjalanan sejarah bangsa untuk membentuk national identity atau reinventing Indonesian identity dalam perspektif atau secara Indonesia sentris sebagai bangsa yang merdeka berdaulat. Namun, rencana ini menuai kritik dan polemik. Sejumlah tokoh nasional, mulai dari aktivis, mantan orang nomor 1 di Kejaksaan, hingga sejarawan menolak gagasan Menteri Kebudayaan. Pertama-tama tentu terima kasih banyak atas penjadwalan kami dapat berjumpa dengan Komisi 10. Pemerintah menulis sejarah Indonesia ini seolah-olah menulis memoir sebelum selesai kerja. Dengan demikian maka apa yang tengah atau diniati oleh pemerintah untuk melakukan penulisan sejarah itu ialah mencapai satu tafsir tunggal mengenai sejarah Indonesia. Dan karena tidak bisa tidak bahwa tafsir tunggal itu
harus tersusun, maka penyusunan sejarah tunggal itu memang memerlukan rekayasa. Tak ada yang salah dengan menulis ulang sejarah, selama dilakukan dengan jujur dan terbuka, serta melibatkan partisipasi publik. Namun, menulis ulang sejarah bisa bermasalah jika diniatkan dengan menghapus data serta memanipulasi fakta dan peristiwa yang pernah terjadi. Apalagi jika hanya digunakan guna melempangkan jalan agar Soeharto mendapat gelar pahlawan. Sejarah ditulis ulang demi Soeharto jadi pahlawan, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Malam Bang Doli. Ada Profesor Susanto Zudi, Editor Umum Penulisan Ulang Sejarah Indonesia. Malam Prof. Lalu ada Boni Triana, anggota Komisi 10 DPR. Malam Boni. Ada Marzuki Darusman, Ketua Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia. Malam Bung Marzuki. Dan ada BK Ulung Hapsara, aktivis 1998 dan komisioner Komnas HAM 2017-2022. Satu Meja juga telah mengundang perwakilan dari Kementerian Sosial dan Kementerian Kebudayaan, tapi belum bersedia untuk hadir. Prof. Susanto, saya bertanya terlebih dahulu, apa pentingnya sebetulnya menulis ulang sejarah Indonesia? Ya, memang sudah satu kebutuhan, Mas Budiman, bahwa kita kan sudah punya dua buku sejarah nasional, ya. Tahun 76 Sejarah Nasional Indonesia itu 6 jilid, kemudian Indonesia dalam Arus Sejarah itu 8 jilid, itu tahun 2010 atau 2012 terbit, 2012. Tapi pengerjaannya itu sebetulnya sudah selesai 2007, 2008. Jadi yang lama itu dulu kan kementerian pindah-pindah, ganti ya, ada Budpar, ada Diknas dan seterusnya gitu. Nah, itu artinya paling tidak 15 tahun terakhir itu sudah banyak hasil riset para sejarawan muda umumnya, ya, baik tesis, disertasi dalam maupun luar negeri yang sudah merupakan bahan yang bisa untuk mengisi buku yang akan kita tulis ini. Jadi kebutuhan itu sebetulnya karena soal objektivitas, ada bahan-bahannya, dan subjektivitasnya kita perlu lagi menulis satu buku yang untuk tujuan reinventing Indonesian identity itu. Oke. Dan manfaatnya kemudian ya untuk terutama untuk pendidikan saya kira nantinya. Untuk pendidikan sejarah. Saya kira untuk pendidikan. Itu nanti menjadi sejarah resmi Indonesia. Ya, pengertian resmi tidak resmi ini sebetulnya bisa kita bincangkan ya. Official history ini bisa dalam arti dia dikeluarkan sebetulnya. Sebab dua buku sebelumnya juga pemerintah juga. Memang barangkali suatu saat itu harus di luar pemerintah yang menulis ini. Misalnya Masyarakat Sejarah Indonesia, tapi biasanya masalah dana gitu. Masalah kita belum pernah bisa menulis suatu buku yang lengkap gitu ya, yang di luar pemerintah membiayai. Jadi resmi dalam pengertian itu. Kalau metodologi kan soal lain lagi. Gitu. Kalau nanti kemudian ada sejarah pembanding yang ditulis di luar dari sejarawan, yang berbeda gimana? Oh ya silakan aja, nggak ada tafsir tunggal dalam sejarah. Sejarah itu perspektif, sejarah itu multi tafsir begitu. Jadi tergantung untuk tujuan apa kita menulis sejarah ini kan begitu. Oke, baik. Bung Marzuki, Ketua Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia. Kenapa Bung Marzuki dan teman-teman menolak adanya penulisan sejarah ulang? Baik, terima kasih Mas Budiman. Malam ini saya kira adalah tahapan lebih jauh ya dari kegiatan beberapa hari yang lalu pada saat mana sekelompok aktivis, sejarawan dan yang lain-lain menyampaikan satu pernyataan di Komisi 10 DPR bahwa penulisan ulang sejarah oleh pemerintah secara kategoris harus ditolak dan ditolak. Ya, itu isi statement, saya tidak akan bacakan lagi ini. Tapi saya ingin mulai pada malam hari ini dengan mengapresiasi prakarsa pemerintah ya, untuk menarik perhatian kita semua kepada masalah sejarah. Lepas daripada isinya, karena ini
tertuju juga untuk membangun kesadaran bersejarah. Itu penting sekali, ya, bagi warga negara untuk memiliki suatu pandangan tentang keadaan sekarang ini dalam perspektif untuk melihat di mana posisi Indonesia secara global, secara regional, ya, untuk mengambil keputusan sebagai warga negara dalam demokrasi. Ya. Nah, selain mengatakan itu, ada masalah bahwa yang kita perdebatkan ini bukan sejarahnya, ya, tapi keputusan kebijakan untuk menulis sejarah. Itu yang penting. Masalahnya di situ. Jadi bukan isi, tetapi politik sejarahnya. Kita kembali ke sejarah kita sendiri, ya, bersilam sekali, yang dinyatakan oleh Pak Sujatmoko, ya, bahwa sejarah yang ditulis oleh negara, walaupun itu tidak dinyatakan resmi, tapi dinyatakan sebagai sejarah nasional, itu sudah lepas dari materi kesejarahan dan sudah menjelma menjadi ideologi. Nah, ini masalahnya. Nah, jadi penolakan kita ini, saya mengapresiasi pemerintah untuk menarik perhatian kita semua. Ini sekarang sudah jadi polemik nih, ya. Bagus. Tidak perlu ada ini penyelesaian, tetapi jelas posisi masing-masing. Penulisan sejarah oleh pemerintah ada risikonya. Jadi kami ini tidak sesat, sebagaimana yang disampaikan di publik, ya. Kami ini pesat. Cepat ingin menyampaikan kepada pemerintah, hati-hati menulis sejarah itu, ya, karena ini kesempatan dibuka lah, ya, bagi kita ini, karena banyak anak-anak muda, orang-orang rekan-rekan muda ini yang mungkin tidak mengalami 30 tahun Orde Baru. Pada saat itu Presiden Soeharto 67 menjadi presiden, 68 ditunjuk Jenderal Nugroho Susanto sebagai sejarawan TNI, ABRI waktu itu. 30 tahun Orde Baru berkuasa. Presiden Prabowo Subianto Oktober yang lalu dilantik. 6 bulan kemudian ada pengumuman untuk menyusun kembali sejarah ulang. Itu apa salah kita mempertanyakan bahwa ini akan ada bukan penulisan ulang sejarah, tetapi sejarah yang berulang. Sejarah yang berulang. Nah, itu. Jadi saya berhenti dulu situ. Oke, baik. Bung Doli, Partai Golkar. Sisi Partai Golkar sepakat atau tidak sepakat kemudian penulisan sejarah yang sedang dikerjakan sekarang ini? Sejarah itu sesuatu yang tidak terhindarkan menurut saya. Bahkan kita tidak bisa menghindari atau kita tidak bisa menghindari sejarah, ya. Karena setiap waktu itu pasti meninggalkan atau bahkan menyisakan sejarah. Dan setiap orang pasti punya sejarahnya masing-masing yang belum tentu diketahui oleh orang lain gitu. Nah, tentu kita berkepentingan, ya, untuk mengetahui sejarah-sejarah peristiwa besar, orang besar, sejarah-sejarah yang baik. Bahkan sebenarnya sejarah yang buruk mungkin perlu kita ketahui supaya kita belajar dari sejarah, supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, kan kira-kira begitu. Nah, jadi buat kami sebetulnya penulisan sejarah ini ya bagus-bagus saja. Selama gini, problemnya adalah sejarahnya nggak ada masalah, penulisan sejarahnya yang kadang-kadang jadi problem, jadi masalah. Karena ada juga yang mengatakan kan sejarah itu dibuat oleh orang yang menang. Yang menang. Kan gitu. Nah, kita kan tidak mau frasa itu berlaku gitu. Kita ingin bahwa fakta sejarah ya sejarah, apa adanya saja. Jadi menurut saya kira kalau misalnya pemerintah pun mau menuliskan ulang sejarah itu tidak apa-apa, tapi tidak bisa juga kita kemudian membuat itu satu-satunya tafsir tentang sejarah. Gitu ya. Saya kira boleh saja siapa saja yang menuliskan sejarah menurut perspektifnya masing-masing gitu. Nah, jadi saya kira posisi kami kayak begitu. Oke, baik. Boni sebagai sejarawan, apa yang Anda khawatirkan
dengan rencana politik ya penulisan sejarah ulang di masa sekarang, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Harus dilakukan secara hati-hati, transparan, jangan terburu-buru, dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada, walaupun itu pahit, namun harus tetap disampaikan dengan transparan. Jadi jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Kalau memang ingin diperbaiki, silakan. Yaitu apapun kalimatnya, apapun kejadiannya, jangan sampai kemudian ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang kemudian dihilangkan. Karenanya sejarah ya tetap sejarah, jadi harus dikaji dengan baik dan harus dilakukan dengan hati-hati. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Boni Triana, sebagai sejarawan, apa yang Anda khawatirkan dengan penulisan ulang sejarah ini sebenarnya? Gini Mas, setelah kami di Komisi 10 menerima kunjungan teman-teman aksi ya, menyatakan penolakan, kami segera melayangkan undangan kepada pihak Kementerian Kebudayaan untuk memaparkan sebetulnya apa dari proyek penulisan ini. Karena dalam rapat-rapat sebelumnya memang tidak pernah terlontarkan tentang proyek ini secara khusus. Jadi tidak pernah kami di Komisi 10 menerima draft. Penjelasan. Nah, dalam rapat kemarin itu dijelaskan. Dan kemudian di situ terjadi diskusi bahwa kami pertama menolak penggunaan istilah sejarah resmi, karena nanti implikasinya ada tafsiran, berarti ada sejarah tidak resmi, sejarah ilegal dan subversi segala macam. Itu disepakati di Komisi 10. Artinya Kementerian Kebudayaan bersama Komisi 10 menyepakati bahwa proyek ini bukan sejarah resmi atau bahkan bukan sejarah resmi baru. Artinya bukan satu-satunya rujukan. Yang kedua yang kami khawatirkan adalah kendati demikian, buku ini kan tetap akan menjadi rujukan apabila tidak ditulis dengan cara yang sungguh-sungguh, ya, baik secara prinsip maupun metodologis, maka dia berpotensi ya memberikan satu pengajaran yang tidak bisa terbuka untuk dikritik atau ditafsir atau ditambahkan perspektif lain. Itu kekhawatiran kami. Oleh karena itu kami mendorong gitu bagaimana proses dari penulisan ini setransparansi mungkin, terbuka mungkin. Karena biasanya dalam penulisan buku sejarah yang sudah terjadi, kita dulu tahun 57 ada konferensi seminar sejarah nasional. Sejarawan berkumpul, para cendekiawan. Kalau sekarang sudah transparan belum? Nah, yang itu yang kami pertanyakan, tidak dimulai dengan satu proses yang terbuka tadi. Ya. Jadi kalau saya dengar misalkan ini tim langsung dikasih outline, kemudian diberi penugasan gitu. Harusnya menurut kami ada satu proses kalau paper terbuka di mana para sejarawan dengan temuan-temuan terbarunya ya bahkan punya akses kepada sumber primer itu bisa masuk memberikan masukan, terjadi perdebatan, diskusi segala macam sehingga dimulailah satu penulisan dengan formulasi yang sudah terbuka. Jadi tidak langsung dimulai dengan penyusunan outline yang sifatnya top down gitu ya. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh kami, prosesnya tidak terbuka dan tergesa-gesa. Tergesa-gesa, tidak terbuka. BK, ini ada anggapan bahwa keputusan untuk penulisan ulang sejarah ini untuk kepentingan pemerintah yang ada saat ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya tentu saja karena ini inisiatif dari pemerintah, tentu saja mengakomodir kepentingan pemerintah. Saya kira itu sangat jelas. Tetapi begini, dari cara pandang kami kemudian adalah bagaimana kemudian fakta-fakta yang ada itu kemudian bisa ditulis gitu ya dalam sejarah yang ada. Ini saya kira penting karena ketika kami mendapat kayak TOR begitu, misalnya peristiwa pelanggaran HAM yang berat saja itu hanya 2 yang ada. Sementara kalau kita merujuk pada status hukum yang dikeluarkan oleh Komnas, hasil penyelidikannya sampai saat ini ada 13 yang belum selesai. Gitu. Artinya padahal ketika kita bicara dari sisi atau perspektif korban, semua peristiwa itu sama, gitu. Sama-sama kemudian mengakibatkan korban, terus traumanya juga ada, keadilannya belum hadir dan segala macam. Pada titik itulah saya kira penting sebenarnya menghadirkan perspektif korban untuk ditulis dalam sejarah. Oke, baik. Prof. Santo, silakan direspon. Tadi dari Boni mengatakan ada ketidaktransparan. Yang kedua adalah mendengarkan juga suara korban. Ya, pertama tidak juga proses itu terbuka begitu ya.
setiap tahun kami masyarakat sejarawan itu mengadakan seminar-seminar. Jadi itu sebenarnya sudah ada ide, sudah ada gagasan yang jauh sebelum ini itu kita membutuhkan untuk menulis ulang gitu. Jadi kalau boleh saya katakan ini semacam gayung bersambut lah. Jadi nggak gayung bersambut. Gayung bersambut, karena nggak sepenuhnya di pemerintah. Artinya inisiatif dari pemerintah atau dari sejarawan? Sejarawan itu juga sudah sejak lama mau menulis gitu ya, dan seminar-seminar itu sudah kita lakukan. Jadi kalau yang dimaksud Mas Boni itu sebagai satu persiapan ke arah itu kami udah lakukan. Gitu. Kami kan punya WA Group, kami kan punya masyarakat sejarawan itu setiap 14 Desember itu kami membuat suatu hari sejarah. Nah, di situ kami undang berbagai sejarawan yang memberikan temuan-temuan yang mutakhir gitu. Tadi kalau dari BK mengatakan dari 13 pelanggaran HAM berat yang sudah dirilis oleh pemerintah juga, hanya 2 yang ada di outline, Tanjung Priuk dan Talang Sari. Jadi begini, kalau outline itu kan sebetulnya terus berkembang, Mas Budiman. Itu yang sudah diketahui itu kan yang awal, padahal itu masih ya garis besar lah. Artinya ongoing proses yang terus berjalan sampai sekarang. Begitu ya, biasa kan kita menyusun satu konsep itu kan secara kronologi lalu tematik, ini sebetulnya metodologi sebetulnya. Jadi selengkap mungkin kita masukkan. Jadi itu masuk, soal HAM itu masuk, Talang Sari tadi yang disebut di situ, Tanjung Priok itu masuk. Masuk semua? Masuk. Ya cuma 2. Cuma 2 itu. Enggak, ya saya kan nggak hafal, masih banyak. Talang Sari. Kalau dari outline yang ada, itu kan memang cuma Talang Sari dan Tanjung Priok. Begini, soal kelengkapan itu kan proporsional dan kontekstual. Kalau masuk semua mau berapa jilid gitu. Nah ini kan juga nanti ada forum, Mas Budiman, uji petik atau uji publik. Jadi maka biarkan dulu kami menulis gitu ya. Kalau sekarang disampaikan kan itu tadi draftnya kelihatan masih compang-camping. Masih compang-camping. Ya iyalah, kan biasa itu. Iya kan? Jadi ini belum. Jadi kami juga terus. Jadi terima kasih Pak Marzuki Darusman dengan kawan-kawan ini juga sejawat saya juga kan. Jadi dengan kekhawatiran itu sepertinya buat kami itu masukan yang bagus, Mas Budiman. Jadi segera kami lihat di bagian mana ini masih rumpang begitu kan. Dan itu wajar saja. Kalau merefer pada outline Pak Santo, Tanjung Priuk dan kemudian Talang Sari dikonstruksikan sebagai respon atas pembangunan. Itu jelas sekali. Kenapa? Latar belakangnya kenapa sebenarnya? Ya karena kan ketidakpuasan di dalam Orde Baru kan juga muncul. Kan begitu. Jadi sejarah itu kan kausalitas juga. Jadi ada aksi, ada reaksi, ada keresahan di dalam masyarakat. Itu kan tertuang dalam peristiwa-peristiwa itu. Dan peristiwa besar biasanya masuk. Ya, tapi yang kecil-kecil nanti bagaimana. Jadi ada cara bagaimana menuliskannya, Mas. Kan begitu. Ya. Apa ada yang tipis, ada yang tebal gitu. Ini juga pasti akan diprotes. Kok ini sedikit, ini banyak. Itu kan tergantung konteks, tergantung proporsional lah begitu. Dan kok selalu ini ya sejarah ini kok di fokusnya ke sini ya. Padahal sejarah kita ini dari prasejarah loh, peradaban awal gitu. Jadi maksud saya tapi kami tahu juga itu isu-isu yang seperti ini lah kontemporer yang paling dekat dengan ingatan publik. Gitu. Memori kolektif kita kan masih dekat. Tapi kenapa kita tidak membangun memori kolektif bangsa ini jauh ke belakang yang membentuk kita seperti sekarang ini? Itu kan pembelajaran sejarah yang penting. Baik, Bung Marzuki. Saya baca di Aliansi Keterbukaan Sejarah salah satu yang diprotes adalah tidak dimasukkannya Konferensi Asia Afrika dan Kongres Perempuan Indonesia. Ya, jadi sejarah itu ya, Mas Budiman, untuk semua bangsa-bangsa, untuk semua negara menjadi rujukan untuk membangun kebanggaan, membangun kepercayaan diri. Ya. Ada masalah dalam sejarah kita ini. Sejarah kita ini problematis oleh karena ada bagian-bagian yang tidak membanggakan. Ya. Nah, aksi muncul karena kali ini pemerintah mengumumkan akan menulis sejarah. Di masa-masa yang lalu terjadi juga proses pemutakhiran, fakta-fakta baru, ya,
sebagai pengetahuan lanjutan mengenai apa yang menjadi temuan-temuan para ilmuwan. Tapi manakala pemerintah mengumumkan akan menulis ulang sejarah, maka itu sudah masuk dalam domain publik, bahwa sejarah akan menjadi bagian dari penyelenggaraan kekuasaan politik. Itu masalahnya. Nah, karena itu kali ini ada protes dari masyarakat. Nah, tadi saya berakhir dengan menyatakan bahwa ini bukan saja penulisan ulang sejarah, tapi kemungkinan sejarah yang berulang. Sejarah yang berulang. Saya perlu mengakui ya, bahwa saya termasuk sebagian dari generasi yang mengalami 8 presiden. Ya. Pantas-pantasnya lah kita punya naluri ya, mengenai kekuasaan. Itu 2. Kekuasaan itu fitrahnya membesarkan diri, dan itu selama Orde Baru dilakukan dengan TAP MPR dan undang-undang dui fungsi ABRI. Dan yang kedua adalah kekuasaan itu senantiasa cenderung untuk memuliakan dirinya. Dan itu dilakukan dengan penulisan sejarah. Ya. Ini yang sedang terjadi. Nah, karena itu mungkin tidak cukup Komisi 10 itu hanya mempersoalkan apakah ini sejarah resmi atau tidak resmi. Oleh karena yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah menulis sejarah nasional. Nah, saya ingin sejenak, Bung Budiman, membaca petikan dari Dr. Sujatmoko ya, mengenai hal ini. Ya. Dengan mengajukan masalah, nanti saya bagikan. Dengan mengajukan masalah suatu filsafah sejarah nasional, sebenarnya lah kita telah meninggalkan bidang ilmu sejarah sebagai ilmu dan telah menginjak suatu lapangan lain, yaitu lapangan ideologi, lapangan penggunaan sejarah untuk keperluan politik, yang akhirnya bisa menjurus ke arah demagogi. Nah, jadi perdebatan malam ini barangkali menggambarkan ada 2 jalur ini. Satu yang prinsipiel dan yang satu lagi sudah masuk dalam materi, masukan-masukan. Saya menduga bahwa sejak hari Senin itu semua masukan-masukan itu akan diakomodir oleh tim peneliti sejarah ini, penulis sejarah. By default, mungkin tidak terencana semula, tapi sekarang oleh karena ada gelombang di masyarakat, maka ini barangkali terpaksa dimasukkan. Nah, masalahnya mengenai sejarah ini bukan pada fakta-fakta saja, tapi pada penafsiran mengenai sejarah itu. Penafsiran yang bagaimanakah yang timbul dari penulisan sejarah itu? Nah, penafsiran tentang sejarah kita yang lalu ini, yang didominasi oleh 30 tahun Orde Baru, menggambarkan bahwa masa sekarang ini sekedar merupakan masa pasca Orde Baru. Intisari, kenapa masalah pelanggaran hak asasi manusia yang 12 itu, yang notabene oleh Presiden Jokowi sudah diakui sebagai masalah pelanggaran HAM berat yang akan diselesaikan, mengapa itu masih mengandung keraguan dari tim sejarah ini? Ya. Sehingga akhirnya kita menduga, ya, atau kita membayangkanlah bahwa ini sejarah selektif. Nah, kalau sudah begitu, ya itu apa namanya? Dan kalau sudah dinyatakan ini bukan sejarah resmi, lalu buat apa lagi menulis sejarah nasional itu, ya kan? Nah, jadi nanti kita masuk dalam soal penafsiran ya. Ini saya sedikit-sedikit saja ini mau
agak menghasut ya sedikit. Oke ya, jadi banyak penafsiran soal rencana penulisan ulang sejarah, apakah memang untuk memuliakan kekuasaan, tapi juga ada spekulasi untuk melancarkan jalan Soeharto menjadi pahlawan. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tantojo di satu meja The Forum. Bang Doli, tadi Menteri Sosial mengatakan juga ada kaitannya dengan Soeharto. Apakah rencana penulisan ulang sejarah juga terkait dengan pencalonan Soeharto sebagai pahlawan? Saya ingin menanggapi tadi ya soal sejarah-sejarah lagi gitu sebelum masuk ke sana, Mas Budiman ya. Saya kira gini, yang paling penting adalah sebetulnya untuk apa sih sejarah ini kita buat, kita susun gitu. Ini kan untuk bagaimana menambah keyakinan, kekuatan kita untuk menjadikan kita semua membuat Indonesia bangsa makin besar dengan pelajaran apapun di belakangnya gitu. Nah oleh karena itu penting sebetulnya ada 2 tahap. Satu proses penyusunan sejarah, siapapun yang buat, termasuk pemerintah. Tadi transparansi, metodologinya, dan seterusnya gitu. Nah setelah itu kalau misalnya pun dianggap kurang memenuhi syarat itu, yang penting itu juga nggak boleh dilarang orang menuliskan sejarah berdasarkan perspektifnya masing-masing gitu ya. Apakah sebagai pembanding, tentu dengan dasar kekuatan ilmiah dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah sama dengan itu saya kira menurut saya juga terlalu prejudis ya. Kemudian kalau kami misalnya Golkar memberikan dukungan terhadap orang atau masyarakat yang ingin mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan. Tapi apakah kemudian penulisan sejarah ini untuk itu? Ya kami nggak pernah punya komunikasi dengan paralel aja sendiri gitu ya. Kami nggak pernah membicarakan ini dengan pemerintah supaya untuk melakukan setting tertentu untuk kemudian memberikan dukungan itu. Saya kira kalau itu pertanyaannya, menurut saya ya terlalu jauh karena memang kan soal seseorang mau diberikan pahlawan itu kan ada mekanisme sendiri, ada tata caranya, ada prosesnya, ada uji publiknya dan seterusnya. Prof. Sento, ada nggak sih kaitannya? Ya itu dia, justru kok ke situ gitu ya. Kita menulis sejarah untuk kepentingan yang lebih luas. Masa 10 jilid aja untuk Pak Harto misalnya saya kira. Dan akan banyak sebetulnya calon-calon pahlawan nasional yang bisa diusulkan dari temuan-temuan kami, Pak. Oh. Iya, jadi sumber saat belum jadi pahlawan nasional. Padahal dia acting presiden. Ketika Soekarno jadi presiden RIS, presiden RI siapa? Yang di Jogja itu. Coba tanya. Kan kemudian saya baru baca lagi nih. Kita luput melihat sosok nih yang namanya Burhanuddin Harahap. Ini Perdana Menteri tahun 50-an yang nggak jatuh berhentinya itu bukan karena mosi. Kita tahu periode ini kan jatuh bangunnya partai. Di masa Burhanuddin Harahap juga pemilu pertama diselenggarakan. Dan dia juga yang membuat kisi-kisi korupsi diberantas. Jadi mana yang harus kita banggakan dari sejarah dan mana yang memang kita harus perbaiki. Nah kenapa kita nggak mengusulkan Burhanuddin Harahap juga misalnya? Begitu Mas Budiman. Jadi justru buku ini akan muncul pahlawan-pahlawan baru. Iya, Prawoto saya kira belum. Muhammad Rum, bayangkan. Itu kan kita kenal Rum Royen. Mana bisa ada KMB kalau nggak ada Rum Royen. Begitu loh. Jadi kalau soal pahlawan mesti nggak hanya Pak Harto kok menurut saya. Baik. Boni, jadi gimana tadi kalau penjelasan dari Mensos kan mengatakan salah satu handicapnya adalah TAP MPR yang sekarang TAP MPR-nya sudah dihapus katanya. Gimana Anda respon itu? Saya kira juga soal tafsir ya. Saya akan stick sama persoalan sejarah dan kaitannya dengan usulan pempahlawanan ini. Ini juga soal tafsir. Kalau kita baca di dalam outline, misalkan jilid ke-8, itu kan masanya Bung Karno. Ditulis dengan judul Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi. Kalau kita baca sinopsisnya, tonnya tentu lebih banyak yang minor. Kalau kita baca yang 9, tentang Orde Baru, stabilitas, pembangunan, tonnya agak lebih kuat. Positifnya ya. Nah kalau dari tafsir itu ya bisa jadi ini menjadi landasan legitimasi historis bagi status pempahlawanan Soeharto. Kita bicara tafsir, ya kan? Kalau dibaca dari apa yang beredar. Kalau memang tadi Prof mengatakan bahwa ini belum berkembang begini, justru itulah pertanyaan dari kami.
mengapa yang tahu satu pihak, yang lain belum tahu, sehingga yang beredar itu apa yang kami pegang. Oke. Ya, disitulah persoalan, justru disitulah ketidaktransparanan. Harusnya kan kita tahu semua, apalagi kami di DPR paling tidak kan didapat draft 50%, 70%. Nggak dapat draft? Tidak pernah. Kami dan tidak wajib juga ke DPR kan? Iya, tidak wajib. Ya, paling tidak fungsi pengawasan ini menggunakan uang 9 miliar uang rakyat. Jadi saya pikir kenapa kami hanya berpatokan pada naskah yang beredar, ya kami tidak pernah tahu sampai di mana, bagaimana tidak pernah tahu. Itulah bagian dari ketidaktransparan. Oke, baik. Bung Marzuki, tadi Mensos mengatakan bahwa salah satu handicapnya adalah soal TAP MPR nomor 11/1998 yang sekarang sudah dicabut untuk mempahlawankan Presiden Soeharto. Gimana? Iya, itu terjadi pada masa Ketua MPR-nya Saudara Bambang Susatyo. Ya. Sekarang ini sudah ada pimpinan yang baru. Kalau kita masuk ke proses ini akan kemelut ini. Saya lebih cenderung mengambil posisi itu sudah bagian dari masa lalu itu. Dan boleh dibilang anggaplah tidak terjadi malah ya. Apa yang tidak terjadi? Kutak-atik TAP MPR itu. Oke. Ya. Di bawah kepemimpinan masa sekarang ini MPR mulai saja lagi dengan TAP MPR sebagaimana yang berlaku itu. Ya. Oke. Posisi Anda soal pencalonan dari daerah terhadap Soeharto sebagai pahlawan nasional gimana? Ya itu begini. Saya tadi mau komentar juga Bung Doli ya, bahwa sejarah ditulis oleh pemenang. Tapi kita juga tahu nasib pemenang itu satu ketika. Ya. Ada suatu anekdot, mungkin beginilah. Ini menyangkut Perdana Menteri Zhou Enlai dari Cina. Ini 20 tahun yang lalu, sebelum dia meninggal. Ditanya oleh wartawan, bagaimana pandangan Bapak mengenai dampak revolusi Prancis untuk sejarah dunia? Ini jawabannya Zhou Enlai. Itu terjadi 500 tahun yang lalu, tahun 1789. Ya. Jawaban Zhou Enlai ini menarik. Agak dini untuk menilai dampaknya. Presiden Soeharto, saya cenderung bahwa itu hak generasi muda untuk menentukan. Dan kalau ini diajukan oleh kami yang masih menjadi bagian kelanjutan dari Orde Baru, tentu tidak objektif. Tidak ada yang memungkiri bahwa jasa Pak Harto itu luar biasa. Tidak ada, no debate. Ada di sana-sini masalah-masalah yang berkelanjutan. Malah justru kita harus pelajari mengapa korupsi merajalela, carilah pada masa Orde Baru. Bagaimana itu bermulanya. Ya. Tapi untuk bisa menilai, ini adalah hak generasi muda. Generasi muda. Ya, jadi saya tidak mempersoalkan apakah layak tidak layak, tapi belum waktunya kalau ini tidak diputuskan oleh generasi muda. Oke, baik. BK, ya, aktivis 98 yang pernah di Komnas. Gimana respon Anda sebagai generasi yang lebih muda dari Bung Marzuki soal rencana pencalonan Presiden Soeharto sebagai pahlawan? Iya, yang pertama begini, tentu saja sah-sah saja anggapan bahwa penulisan sejarah ini berkaitan dengan upaya mengajukan Soeharto sebagai pahlawan. Karena tentu saja karena informasi berbeda-beda, persepsi yang juga berbeda-beda. Tapi kalau ditanya kepada saya, tentu saja tidak layak, begitu ya. Tidak layak karena kalau kita bicara Soeharto, gitu ya, dampaknya sangat banyak dari peristiwa 65, Tanjung Priok, terus Talang Sari, Petrus, kemudian Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, itu kan juga akumulasi dari sekian puluh tahun kekuasaan Soeharto. Ini baru ngomong soal pelanggaran HAM yang beratnya saja. Belum ngomong pelanggaran HAM-nya. Misalnya,
Kita tahu Kedung Ombo misalnya. Bagaimana satu desa ditenggelamkan tanpa kompensasi yang layak misalnya. Belum ngomong soal Badega, belum ngomong Rancamaya. Kalau di Madura dulu ada Waduk Nipah yang itu juga membawa korban banyak. Pada titik itu yang kemudian saya kira seperti yang tadi saya sampaikan, sejarah itu juga harus berperspektif korban. Gitu. Dan korbannya itu bukan hanya soal nyawa ini, gitu ya, tetapi juga soal aset. Bagaimana kepemilikan para korban itu pindah begitu saja ke orang lain atau ke lembaga atau institusi. Belum ngomong soal stigma, gitu ya. 2 tahun yang lalu, begitu ya, saya menemani Prof. Mahfud ketemu dengan korban 65 yang ada di luar negeri, eksil-eksil itu. Bagaimana kemudian eksil itu hilang kewarganegaraannya hanya ketika menolak untuk menjawab apakah Soekarno itu dalang kudeta atau bukan. Padahal jelas waktu itu Soekarno adalah presiden, masa kemudian mengkudeta dirinya sendiri. Nah, pada jawaban itu kemudian disobeklah kemudian paspor, sehingga hilanglah kewarganegaraan dan mereka berjuang di negeri asing, gitu ya. Puluhan tahun sampai dapat kewarganegaraan, ada yang kewarganegaraan Ceko, Belanda, Cina, Rusia dan yang lain sebagainya. Itu kan juga dampak sebenarnya dan sampai sekarang belum ada negara mengupayakan secara sungguh-sungguh untuk memulihkan hak mereka. Ada memang pada zaman Pak Jokowi, tapi itu belum selesai. Sekarang katanya Pak Prabowo mau melanjutkan, tapi ya belum juga, ini ada tanda-tanda hilal atau lampu hijau lah begitu kira-kira bagaimana korban-korban itu dipulihkan. Makanya kemudian saya kira sejarah itu harus perspektif korban juga. Tidak hanya soal fakta gitu. Oke, baik. 2025 akan dihadiahi dengan sejarah Indonesia yang baru. Mungkinkah? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tantrojo di satu meja The Forum. Profesor Susanto Zuhdi. 17 Agustus benar bahwa penulisan ulang sejarah ini akan selesai? Saya kira kalau soal pastinya ya tentu Menteri ya. Dan saya tidak pernah dengar mesti tanggal 17 Agustus gitu. Yang saya dengar sebagai kado. Kado ulang tahun ke-80. 80 tahun kita merdeka gitu. Bisa di bulan Agustus, bisa di tahun itu juga karena dari DPR kan kemarin nih jangan tergesa-gesa, itu artinya kan barangkali kami masih diberi waktu. Jadi itu kan tapi sampai sekarang udah sampai sejauh mana Pak Prof? Kami siap sampai Juli ini sudah hampir 100%. Hampir 100%. Dan setelah itu kan tidak langsung diterbitkan, dipublish. Tapi perlu ada apa itu istilah uji petik ya. Uji petik? Uji petik atau mungkin semacam FGD. Tapi Menteri sudah merancang itu akan ada 3 wilayah bagian barat, tengah dan timur Indonesia itu akan diberikan dulu atau dicobakan ya, apa namanya, diuji cobakan lah gitu ya. Lalu minta tanggapan dan terusnya itu dari. Oh, jadi proses akan mendengar ini juga suara proses publik, keterbukaan yang. Tapi kan kami harus nulis dulu gitu kan. Gitu. Oke, baik, Bang Doli. Jadi apa yang Golkar harapkan dengan rencana proyek untuk penulisan ulang sejarah ini sebenarnya? Saya menanggapi apa yang disampaikan Bang Kiki. Saya yakin bahwa apapun nanti hasil yang dibuat oleh tim ini atau pemerintah itu tidak akan mengulangi sejarah. Karena situasinya sangat berbeda, masyarakat kita sudah semakin cerdas. Waktu itu nggak ada Kompas TV sehingga kita bisa dialog kayak begini gitu ya. Nah ya, satu hal yang saya kira penting juga adalah bahwa yang tadi disampaikan Bang Kiki itu adalah bahwa membaca tulisan sejarah itu juga perlu ilmu. Jadi dialog-dialog seperti ini, dialektika perdebatan itu menunjukkan bahwa ya kita sedang melakukan pendidikan cara membaca sejarah gitu. Yang bahwa kemudian kalau ada tulisan sejarah yang satu itu tidak boleh menjadi tafsir tunggal dan membiarkan juga boleh orang memunculkan tulisan sejarah yang lain gitu. Nah jadi, kemudian soal sah tadi, sah tidak sah, saya kira sah juga. Kemudian boleh dikatakan sah, orang menafsirkan bahwa buku ini ditulis untuk melanggengkan tadi soal gelar pahlawan Pak Harto.
Sah juga kita mengatakan bahwa orang mengusulkan Pak Harto jadi calon gelar pahlawan. Dan yang paling penting juga adalah bahwa tadi kemarin sudah kita dapati generasi yang sebelumnya sudah menyepakati Pak Soekarno menjadi pahlawan nasional. Saya kira juga nggak salah juga dan sah kalau generasi itu juga menemukan Pak Harto jadi mendapat gelar pahlawan nasional. Oke, baik. Boni, jadi sebagai sejarawan, ini waktunya tadi kalau menurut Prof. Santoro sudah cukup lama dipersiapkan. Harapannya apa terhadap rencana penulisan ulang sejarah ini? Kalau menurut saya, kalau soal relatif waktu itu kan bisa panjang pendek itu relatif. Tapi saya punya harapan, buku ini bukan sekedar kompilasi sumber sekunder. Ya. Artinya bukan rangkuman dari berbagai macam sumber sekunder yang artinya hanya mereproduksi atau mendaur ulang narasi yang sebetulnya sudah diproduksi sebelumnya. Dan bukan rahasia lagi, kayak semisal satu contoh ingin membuat narasi tentang Indonesia tidak dijajah 350 tahun. Itu kan tesisnya G.Y. Resing, bukunya sudah terbit, sudah lama terbit, sudah beredar. Kalau cuma diadopsi cerita-cerita begitu, itu hanya mendaur ulang cerita-cerita lama. Saya harapannya menemukan betul-betul yang berasal dari sumber primer dan melalui satu riset yang mendalam. Ya, jadi jalan terbaiknya menurut saya tunda aja dulu. Tunda aja dulu. Tunda aja, lakukan riset yang betul-betul, jangan diubur-ubur. Ada saya satu cerita, ada buku bestseller dunia sekarang tentang Indonesia ditulis oleh David Van Reybrouck tentang revolusi dan Indonesia dan lahirnya negara modern. Buku ini melakukan risetnya si penulis itu 4 tahun, mewawancarai hampir 200 narasumber. 4 tahun. Dan begitu keluar, memberikan begitu banyak informasi dan pengetahuan bagaimana peran Indonesia itu sangat hebat di tahun 50-an walaupun baru merdeka. Dan buku ini diterjemahkan sekarang mungkin sudah 5 bahasa diterjemahkan. Dan itu suatu kampanye promosi tentang Indonesia di luar negeri. Dan itu risetnya 4 tahun sampai 5. Kebetulan saya teman baik saya dan saya membantu dia ketika riset. Riset itu betul. Baik, saya ke Bung Kiki dulu ya Pak Sendik. Bung Kiki, aliansi sebenarnya apa yang akan dikerjakan oleh aliansi ketika proses ini terus berjalan sebenarnya? Iya, begini Mas Budiman, saya bukan sejarawan. Tapi ketika ditanya kenapa menolak, itu semata-mata karena refleks. Gambarannya begini, yang saya persoalkan atau yang kami persoalkan aksi ini ya adalah politik sejarahnya ya, bukan sejarahnya. Ibarat kita memahami politik ekonomi misalnya, kita menolak politik ekonomi yang monopolistik. Di bidang hukum, kita menolak politik hukum yang moralistik. Yang kita khawatirkan mengenai politik sejarah yang dianut oleh pemerintah sekarang ini, bahwa penulisan sejarah itu akan menghasilkan sejarah yang monumentalistik. Ya. Kita bangsa yang unggul, rakyat yang terpilih, manusia yang disiapkan untuk menjadi manusia Indonesia baru, dalam Indonesia Emas tahun 2045, kembalilah kita pada masa yang lalu. Yaitu tafsir tunggal yang lahir dari penulisan ulang itu menggambarkan Indonesia ini sebagai bangsa yang integralistik. Rakyat perpanjangan dari negara. Pemerintah mempunyai kata akhir bagaimana kita satu demi satu harus berlaku sebagai manusia Indonesia baru. Cara kita berpikir, cara kita bertutur, cara kita bersikap dan menyatakan pendapat. Semuanya di bawah kendali dan wewenang pemerintah yang berkuasa, yang melihat dirinya
berkuasa dan diberi mandat untuk menegakkan sejarah. Kita kembali ke masa yang lalu. Nah, closing statement saya begini aja. Kita happy kalau ada dua pendapat yang hidup di dalam masyarakat. Yang menganggap bahwa penulisan sejarah sah-sah saja oleh pemerintah, dan yang tidak. Maka lahirlah polemik baru di dalam kehidupan bangsa kita ini, yaitu polemik sejarah. Berdampingan dengan satu polemik yang sebetulnya penting sekali tetapi tidak diolah lebih jauh, yaitu polemik mengenai modernisasi yang dimulai oleh Sultan Takdir Ali Syahbana dan Sanusi Pane. Oke, baik. BK, apa harapan Anda sekarang? Ya, yang pertama begini, pahlawan itu bukan transaksional. Artinya si A, karena si A sudah pahlawan, maka si B itu juga harus jadi pahlawan. Dan kemudian itu dilegitimasi oleh sekian banyak buku-buku yang mungkin dianggap resmi atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian adalah soal pengakuan. Sejarah itu kan juga pengakuan. Apalagi kemudian kalau dari perspektif hak asasi manusia adalah pengakuan terhadap korban. Gitu loh. Dan ini yang penting karena apa? Karena selain kemudian dia adalah bagian dari sejarah, dia korban, tapi juga bagian dari upaya pemulihan luka gitu. Ini yang kemudian saya kira penting dipahami oleh pemerintah. Jadi tidak hanya sekedar fakta A, fakta B begitu, tapi kemudian seolah-olah ingin negara ini kelihatan besar, tapi kemudian menghilangkan bahwa ada sekian banyak orang yang dijadikan korban. Saya kira itu. Baik. Pak Santo, silakan pendek aja. Ya, justru sumber-sumber kami itu primer. Primer, dan nggak dari nol. Jadi kalau kekhawatiran waktunya pendek, itu disertasi, tesis, itu sudah kita pakai saja. Tinggal, bahkan kami ada arsip terakhir yang diperoleh oleh Arsip Nasional, itu arsipnya surat menyurat Soekarno dengan Dewi Ratnasari. Itu lama itu, Pak? Enggak, baru. Ya maksud saya itu kan sumber lama. Salah satu poin yang saya ingin katakan, misal tambahan. Pendek aja. Perbudakan. Tentang perbudakan. Oh ada. Diaspora kita menggambarkan Indonesia, Mas Budi, itu juga lewat orang-orang kecil. Ada perbudakan. Jadi korban sudah didengar ya, Prof. Santo ya? Iya, kenapa? Korban, tentang korban, peristiwa 65, semua peristiwa 12. Kan ini sejarah memang bukan propaganda, saya setuju. Tapi sejarah itu kaca benggala. Di situ kita bercermin pada diri justru kita. Bercermin itu harusnya ditulis kasus-kasus itu, bukan sebagai propaganda. Tidak ada yang mengatakan sejarah itu propaganda. Ada yang mengatakan itu. Dalam konteks ini menurut saya pentingnya kasus-kasus tersebut ditulis, itu kami tulis. Korban ditulis, kita dalam kacamata belajar dari sejarah. Jadi nggak ada yang diperdebatkan kalau soal itu. Baik, kita Prof. Santo, makasih. Bang Doli, Bung Boni, Bung Marzuki, dan BK Ulung Hapsara. Bung. Rencana menulis sejarah resmi bangsa tentu penting. Tapi pertanyaannya, siapa yang menulis dan untuk kepentingan siapa? Ketika kekuasaan ikut menyusun narasi sejarah, publik patut waspada. Jangan-jangan yang sedang ditulis bukan kebenaran, tapi pembenaran untuk pemuliaan. Apakah ini jalan menuju penobatan Soeharto sebagai pahlawan nasional? Sejarah sebaiknya jangan dijadikan alat politik. Ia adalah pengingat agar kita tak mengulang luka yang sama. Kita boleh berdamai dengan masa lalu, tapi tidak boleh menghapusnya demi ambisi hari ini. Ini satu meja forum tempat kita jaga agar sejarah ditulis dengan jujur, bukan dengan tinta kekuasaan.